Assalamualaikum, selamat datang di channel Apply Smart. Pada video kali ini kita akan membahas tutorial melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, logaritma, dan lain-lain menggunakan salah satu aplikasi statistika yaitu RStudio. Nah, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel ini. Tampilan RStudio-nya. Di RStudio ada 3 bagian. Yang pertama bagian untuk menuliskan sintaks atau rumusnya. Kemudian ada bagian tempat pengeluaran hasil yang telah di-run, dan ini merupakan tempat pengeluaran plot ataupun package yang ingin diinstal. Pertama kita mulai dulu dengan penjumlahan. Di sini aku ingin menjumlahkan 2 ditambah 3. Ini langsung aja kita buat tanda tambah. Kemudian kita klik run. Maka hasilnya akan keluar di bagian ini. 5 tambah 3 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita juga bisa membuatkan definisi seperti kita buat A sama dengan 2 ditambah 3. Kemudian kita run dulu. Di sini terbaca bahwa A sama dengan 2 tambah 3. Kemudian untuk mengeluarkan hasilnya, kita ketik A lagi, kemudian run-kan. Maka akan keluar hasil A sama dengan 5. Hal ini dikarenakan A telah didefinisikan sebagai 2 ditambah 3. Itulah mengapa A sama dengan 5. Nah, kemudian masuk ke pengurangan. Sama seperti penjumlahan. Oh ya, sebelumnya ini aku mau jelasin mengapa aku pakai tanda pagar. Tanda pagar digunakan untuk menulis judul atau keterangan sehingga tidak dapat dibaca sebagai sintaks. Langsung aja di sini sama aja. Misalnya aku buat 5 dikurang 2, di sini juga pakai tanda kurang. Kemudian di run, maka hasilnya 3. Misalnya kita buat 7 dikurang 9. Kemudian run lagi, maka keluar hasil sama dengan min 2. Di sini juga kita bisa buat definisinya ya. Kemudian lanjut ke selanjutnya yaitu perkalian. Misalnya aku buat 3 dikali 3 ya. Untuk perkalian tandanya bintang, bukan tanda kali. Kemudian langsung kita run. Selain mengklik run, kita juga bisa menggunakan keyboard kita dengan mengklik Ctrl plus Enter. Maka fungsinya sama seperti run. Nah, ini langsung keluar 3 kali 3 sama dengan 9. Ingat ya, untuk perkalian kita menggunakan tanda bintang. Kemudian selanjutnya untuk pembagian. Untuk pembagian, misalnya aku buat 8 dibagi dengan 4. Untuk tanda bagi kita menggunakan tanda garis miring, bukan tanda titik 2 ya. Kemudian langsung aja kita run, maka keluar hasil sama dengan 2. Kemudian kita coba lagi untuk hasil yang berkoma, 7 dibagi 3 misalnya. Maka akan keluar hasil 2,33. Jadi kita melihat hasilnya di bagian bawah ini ya. Kemudian setelah pembagian kita masuk ke perpangkatan. Misalnya di sini aku buat 5 dipangkatkan dengan 2. Kita tahu hasilnya 25 ya. Untuk pangkat sendiri kita menggunakan tanda ini. Misalnya kita buat 5 pangkat 2, kemudian tanda ini dan 2. Maka hasilnya 25. Kemudian perakaran.
Untuk perakaran kita menggunakan sintaks SQRT. Ini khusus untuk akar pangkat 2 ya. Di sini langsung aja kita tulis SQRT. Kemudian di sini ada pilihan, kita pilih yang ini ya. Misalnya kita mau buat akar 100, di sini dalam kurungnya kita buat 100, maka hasilnya 10. Kita coba lagi menggunakan akar berapa lagi ya, SQRT. Dalam kurung kita buat 7 misalnya. Maka hasilnya akar 7 sama dengan 2,645751. Kemudian kita bahas logaritma. Kita bahas logaritma natural dulu ya. Nah, logaritma natural ini merupakan logaritma yang berbasis dengan 10. Sehingga sintaksnya kita pilih yang log 10. Di sini ada pilihannya ya, pilih log 10. Pada tanda kurung ini kita buat log berapa yang ingin kita buat. Di sini aku buat log 100 berbasis 10. Maka hasilnya adalah 2. Di sini logikanya, karena kita menggunakan log berbasis 10 atau logaritma natural, maka 10 pangkat berapakah hasilnya 100. Maka jawabannya 10 pangkat 2. Nah, di sini kita coba lagi mencari logaritma natural dari 7. Maka akan keluar hasilnya itu 0,845098. Logikanya 10 pangkat 0,84 itu hasilnya 7. Kemudian kita masuk ke bab logaritma. Untuk logaritma aja sintaksnya itu log tanda kurung, nggak ada 10-nya ya. Sebenarnya apa sih perbedaan antara logaritma natural dan logaritma aja? Seperti yang udah dijelasin tadi, logaritma natural itu basisnya 10, sedangkan logaritma aja itu basisnya angka eksponensial yaitu 2,7. Dalam tanda kurung ini aku buat 100 sebagai perbandingan dengan yang logaritma natural di atas. Maka keluar hasil 4,60. Sehingga logikanya E pangkat berapa mendapatkan hasil 100 atau 2,7 pangkat berapa mendapatkan hasil 100, yaitu 4 berpangkatkan 4,6. Untuk E itu sendiri nilainya 2,71828183. Hal ini dapat kita buktikan misalnya di contoh kedua kita membuat log di dalam kurungnya itu kita masukkan nilai E. Jadi logikanya E pangkat berapa yang hasilnya E lagi? Ya tentunya E pangkat 1 karena setiap angka yang dipangkatkan dengan 1 maka akan sama dengan angka awalnya. Nah, di sini kita lihat jawabannya sama yaitu 1. Kemudian kita akan membahas contoh soal yang sedikit rumit. Nah, ini contoh soalnya ya. Kita selesaikan yang nomor 1 dulu. Nah, di sini langsung aja kita buat 250 dikali menggunakan tanda bintang ya. Dikali akar 4. Akar sintaksnya SQRT buka kurung 4. Kemudian dikurangkan di luar kurung ya, dikurangkan dengan 7 dikurang 2. Kemudian di luar kurung kita buat pangkat 2. Nah, seperti ini ya. Maka hasilnya yaitu 475. Bisa dicek di kalkulator juga. Kemudian kita lanjut ke nomor 2.
Untuk nomor 2 ini, kita buat dulu 50 dibagi tanda bagi yaitu garis miring. Karena ini ada tanda kurang, maka kita buat kurung dulu. 5/3. Kemudian tanda kurang 4 dipangkatkan dengan 2. Di sini kita bisa juga membuat tanda kurung agar rapi. Bisa juga tidak ya, hasilnya sama aja. Nah, kemudian langsung aja kita enter. Hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut ke nomor 3. Sama seperti tadi, kita buat yang atas dulu. Di sini kita pakai lock aja. Buka kurung. Log 4,8 di 86 dikurang dengan log 2,47. Nah, ingat di sini ada tanda kurang. Kita harus menggunakan kurung agar hasil pengurangan ini dikurangkan dulu baru dibagikan dengan 5,15. Maka hasilnya yang keluar adalah 0,13. Sekian aja video tutorial kali ini. Jika kalian ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.